yang kita lakukan hari ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kemana kita bawa harta tersebut? Apakah ada kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan harta tersebut kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mencari rezeki siang malam sampai dengan subuh pagi kembali kita mencari rezeki, tetapi kita lupa kepada yang memberi rezeki. Kita mencari rezeki silakan, tetapi jangan lupa kepada yang memberi rezeki. Yang pertama, untuk SMS esok subuh yang ke-532, InsyaAllah mari sama-sama kita akan mengunjungi Masjid Istiqamah Komplek Perumahan PAG Arun, yang InsyaAllah akan menjadi muazzin Tunku Mawardi Zamil, Imam Tunku Sulaiman Ilyas, dan tausiah akan diisi oleh Ustadz Ihsan Zulfandi LC. Bertepatan dengan pelaksanaan SMS esok subuh, pengurus sedekah membangun istana akan melakukan pengutipan dana sedekah untuk pembangunan rumah duafa yang ke-14. Rumah tersebut merupakan rehab berat. Oleh karena itu diharapkan pada seluruh jemaah agar membawa sedekah terbaiknya esok subuh. Selanjutnya, gerakan pemuda subuh pekan depan yang ke-333, InsyaAllah mari sama-sama kita mengunjungi Masjid Rawzatul Jannah, Gampung Luqman Putih, Kecamatan Muara II, Kota Luk Semawe. Adapun tata laksana gerakan pemuda subuh pada subuh yang berbahagia ini diawali dengan kumandangan azan oleh Tunku Faisal Isal yang merupakan muazzin tetap gerakan pemuda subuh, dan barusan telah kita laksanakan solat subuh yang diimami oleh Tunku Abdul Salam yang merupakan imam rawatib Masjid Agung Islamic Center. Adapun 20 ataupun 30 menit ke depan, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Tunku Musliyadi, merupakan pengajar dari Dayah Darul Mukhlisin Al-Munawwarah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au tijaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun qad haramallahu alaihimul jannah, mutaminul khamri wal akuli walidayhi wad dayusul ladzi yukirru kafisa fi ahlihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim.
Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan subuh yang berbahagia ini masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tujuan tidak lain dan tidak bukan kita hanya mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat bernadakan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiah, dari alam menyembah berhala ke alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan takzim keikiraman saya setinggi-tingginya kepada Abu Imam Syekh Masjid dan kepada seluruh BKM Masjid, remaja masjid, dan teristimewa pula kepada seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini bukti salah satu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Bukti bahwa Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang yang lebih kepada orang yang beriman. Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu dilupakan oleh harta-hartamu, kata Allah. Ini peringatan Allah kepada orang yang beriman. Jangan sekali-kali kita dilupakan oleh harta-harta kita. Allah Subhanahu wa taala menitipkan sedikit harta buat kita. Apakah dengan harta itu kita dilupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Allah menitipkan sedikit cuman kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah diperingatkan oleh Jibril. Salah satunya adalah, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujtiyun bih. Wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta, perbuatlah apa yang kau suka, pubut jupu yang galak, tapi ingat, fa innaka mujtiyun bih, bahwa sesungguhnya engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau perbuat. Semua yang kita lakukan hari ini, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kemana kita bawa harta tersebut? Apakah ada kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan harta tersebut kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mencari rezeki siang malam sampai dengan subuh pagi kembali kita mencari rezeki, tetapi kita lupa kepada yang memberi rezeki. Kita mencari rezeki silakan,
tetapi jangan lupa kepada yang memberi rezeki. Wala auladukum, kata Allah. Dan jangan juga kamu dilupakan oleh anak-anakmu. Kita dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Ini adalah amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala, an zikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan anak tersebut kita juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai kita dengan anak, sibuk kita dengan anak, sehingga lupa kita kepada Allah. Pada hakikatnya anak itu sebagai apa? Sebagai apa anak itu? Titipan yang bagaimana anak tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, salasatun kad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mereka itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudminul khamri, orang peminum minuman keras, rengjip arak. Mungkin hari ini arak jauh dari kita. Jauh arak ngangedanyo. Yang sebanding dengan arak itu apa? Atas nama dapat menghilangkan akal, dapat merusak tubuh, itu sama seperti arak. Yang sangat ngetren di Aceh hari ini sabu-sabu. Nyan sabu-sabunya sederajat dengan arak, dengan khamar. Teringat saya dulu kecil-kecil saya, ubu-ubu lon tuan, lon kalen sabu-sabunya mbak tipi di luar Nangro ini, di Eropah kita lihat sabu-sabu. Hari ini sabu-sabunya lalungki dapur Aceh demam, lalungki dapur. Semana dekat sabu-sabu dengan kita hari ini. Kadang-kadang mbak tak pergi rumah kah sabu-sabu merempek. Kadang-kadang mana pengah-pengah guys sampai rumah tu gurung kai drop tentang sabu-sabu. Generasi kita akan hancur. So panconya tu. Drod. Tidak ada orang lain. Hana dro urung luar kan. Tetap kita sendiri yang menghancurkan diri kita sendiri. Kita yang menghancurkan generasi kita sendiri. Satu. Yang kedua, wal akuli walidayhi, haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau kita mengatakan sekalipun kepada orang tua, haram kita masuk syurga Allah apabila kita durhaka kepada kedua orang tua. Teringat saya suatu hari Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapa nantinya ya Allah yang akan menjadi pendamping hidup saya di dalam syurga ya Allah? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, engkau jalan tepat jalan ini wahai Musa, hai. Nanti di persimpangan jalan engkau akan melihat sebuah gubuk yang cukup sederhana, yang mana di gubuk tersebut ada seorang pemuda. Pemuda itulah yang akan menjadi pendamping hidupmu di dalam syurga nanti wahai Musa. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Nabi Allah Musa alaihissalam pamit kepada Allah Subhanahu wa taala berangkat. Beliau jalan. Sore harinya Nabi Allah Musa alaihissalam sampai di persimpangan jalan, sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam menoleh ke kanan, sehingga melihat ada sebuah gubuk yang cukup sederhana.
Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam langsung menghampiri gubuk tersebut. Tetapi Nabi Allah Musa alaihissalam tidak langsung menyapa anak muda tersebut. Dia ingin melihat bagaimana gerak-geri seorang pemuda yang akan menjadi pendamping hidupnya di dalam syurga nantinya. Sehingga Nabi Allah Musa berdiri di bawah pokok kurma yang sangat besar pada saat itu. Beliau melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau melihat ada seorang anak muda sedang memandikan 2 ekor babi. Yang pertama, Nabi Allah Musa alaihissalam melihat anak muda tersebut sedang memandikan seekor babi jantan yang sangat besar. Dimandikan oleh anak muda tersebut, semano ngengleh, ibuh sabun, ilap buyagamnya. Setelah dibilas dilap dengan bersih, dia cium di kepalanya, dia cium di badannya, dia cium di kakinya. Lantas diambil babi tersebut, dia masukkan ke dalam kandang. Yang kedua, anak muda tersebut mengambil babi betina satu lagi yang sangat-sangat besar juga. Dimandikan sama seperti babi jantan tadi. Semano saban lagi buya gambuno. Plei, ibuh sabun, dibilas dengan bersih, lantas dilap, dicium saban lagi buya gambuno. Icum bak ule, icum bak badan, dicium bak kaki. Lantas dimasukkan ke dalam kandang yang sama. Nabi Allah Musa melihat pemandangan yang demikian. Timbul tanda tanya di dalam hati Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Allah, apa tidak salah ya Allah, pemuda ini yang akan menjadi pendamping hidup saya di dalam syurga nantinya ya Allah. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Nabi Allah Musa alaihissalam menyapa anak muda tersebut. Assalamualaikum ya anak muda. Waalaikumsalam. Oh ya Musa. Dipersilahkan Nabi Allah Musa duduk. Lantas Nabi Allah Musa mengatakan kepada anak muda tersebut, ya anak muda, sebenarnya saya kesini sudah dari tadi. Saya melihat engkau sedang memandikan 2 ekor babi tadi. Kenapa engkau mandikan 2 ekor babi tersebut? Keputa semano-semano buian. Lantas anak muda tersebut tersenyum sejenak, seraya mengatakan, ya Musa, bertepu legata wahai Musa, hai, babi jantan tadi yang saya mandikan wahai Musa, saya taruh sabun, saya lap dengan bersih, saya cium di kepalanya, saya cium di kakinya. Itu adalah ayah saya wahai Musa. Babi jantan tadi wahai Musa, yang betina, saya juga memandikan sama seperti babi jantan tadi. Saya siram air, saya taruh sabun, saya lap dengan bersih, saya cium di kepalanya, saya cium di kakinya, saya cium di badannya. Itu adalah ibu saya wahai Musa. Nyan adalah maklun wahai Musa. Apakah salah apabila saya berbakti kepada kedua orang tua saya, walau orang tua saya telah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari kisah Nabi Allah Musa ini, kita kembalikan kepada kita hari ini. Semua kita punya ayah, semua kita punya ibu, yang kadang-kadang orang tua kita telah tua ke Tuhan, yang boh minggaknya kadang-kadang hana kencang le kakrut. Kita hari ini telah mendapatkan seorang wanita yang pipinya lebih kencang daripada orang tua kita. Apakah orang tua kita tinggalkan di rumah? Tidak pernah kita sapa sekalipun.
Dubna tanya orang yang orang syik tu. Yang mana orang tua kita jamun tanya wadah ubud kita tanya dimandikan kita. Sebelum kita bisa mandi, orang tua kita yang memandikan kita. Golom kita raik, urung syik teraik. Golom kita raik, urung syik teraik. Belum kita bisa makan, orang tua kita suapkan kita. Belum kita bisa makan nasi, orang tua kita cari akal supaya kita bisa makan. Gepeh punya le urung syik kita nyo. Watai gepehnya golom jesit tak baju. Orang tua kita cari akal lain. Gemita pisang. Gekreh pisang. Sehingga gepeh pisangnya dengan bu. Kepu yang memandu. Supaya licin nasi tersebut. Waktu kita makan langsung tertelan. Hari ini orang tua kita kadang-kadang sudah tua. Haile ke pajuh bu biasa. Tidak sanggup lagi menelan nasi yang seperti biasanya di dalam kosmos kita, di dalam yongma kita. Apa kita mau seperti orang tua kita memapah kita dulu? Tak paham ke gaya? Kadang-kadang orang tua kita sudah tidak bangun lagi di atas tempat tidur. Kotorannya sudah di atas tempat tidur. Kencingnya sudah di atas tempat tidur. Pernah enggak kita mengeluh? Mau enggak kita membersihkan kotorannya seperti beliau membersihkan kotoran kita dulu? Mau enggak kita memandikannya seperti beliau memandikan kita dulu? Kita menjadi orang seperti ini hari ini toh karena kedua orang tua kita. Kita menjadi orang hebat, punya gaji hari ini. Kita menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi dosen dan lain sebagainya. Ini berkat kedua orang tua kita. Menyojamun nang kuhang ya ajoi kula tanyo. Mungkin orangnya tanya je ke dosen. Hang ya ajo cukula tanya jamun ku mungkin orangnya tanya je ke polisi, je ke tentara dan lain sebagainya. Hana ge ajo put masa-masa ubud kita tanya ku mungkin kita menjadi ustaz hari ini. Semua ini tidak lepas daripada keberkahan kedua orang tua kita. Andil daripada kedua orang tua kita. Di dalam kitab Tanuratul Qulub, di sana dijelaskan ada seorang syekh bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Suatu hari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat mengatakan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang malam. Luar biasa ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku lihat, wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, namamu tertulis di Lauh Mahfuz sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Tugasku sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasku bertakwa kepada Allah. Syurga neraka itu adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Mau aku diberikan syurga, alhamdulillah. Diberikan neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keesokan harinya malaikat kembali kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini.
Wahai Abdul Aziz At-Tabak, ada berita bagus. Namamu telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari penghuni neraka menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban At-Tabak? Jawaban Syekh Abdul Aziz At-Tabak tetap sama. Tugasku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah syurga neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan syurga kepadaku, alhamdulillah. Diberikan neraka kepadaku, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Syekh Abdul Aziz At-Tabak. Tetapi wahai malaikat Allah, sebelum engkau berangkat, aku ada 2 pertanyaan kepadamu. Tanyakan, apa itu? Syekh Abdul Aziz At-Tabak bertanya yang pertama, kenapa namaku dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari penghuni neraka menjadi ke penghuni syurga? Dijawab, karena keikhlasan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawabanmu kemarin dan hari ini sama. Engkau masuk syurga, begini jawaban. Engkau masuk neraka juga begini jawaban. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi dengan keikhlasan. Seperti subuh yang berbahagia ini, kita jauh-jauh dari rumah kemari. Kalau di lubuk hati kita tidak ada keikhlasan, kalau kita beribadah bukan karena Allah, kita beribadah datang ke sini karena kawan, kita datang ke sini karena manusia, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kemari bukan karena Allah. Kita solat subuh berjamaah bukan karena Allah. Ini tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaan Syekh Abdul Aziz At-Tabak, kenapa sebelum namaku dirubah aku menjadi penghuni neraka? Apa salahku? Pu salah lun sehingga lun menulis ba'lah mahfud, aku ini penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abdul Aziz At-Tabak, dulu waktu umurmu 15 tahun, apakah engkau masih ingat? Engkau tidur di dalam kamarmu, engkau mendengar suara kaki ibumu berjalan kepadamu, sayup-sayup suara kaki ibumu berjalan kepadamu. Engkau tahu pada saat itu ibumu akan menyuruh engkau untuk pergi ke pekan, untuk berbelanja. Tetapi pada saat itu engkau berpura-pura tidur. Padahal engkau sudah bangun, tetapi engkau berpura-pura tidur sehingga ibumu tidak membangunkanmu. Disitulah engkau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau anak yang durhaka. Cuman pura-pura tidur. Syekh Abdul Aziz At-Tabak ditulis namanya di Lauh Mahfud menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang dirindukan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga orang-orang yang hadir di sini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi yang menyampaikan, dan bermanfaat pula kepada seluruh jamaah yang insya-Allah dirahmati.